Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel LPK IT. Kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang penting banget, terutama buat kalian yang internetan di rumah. Pernah nggak sih ngerasa internet lemot padahal udah langganan paket yang super kenceng? Atau tiba-tiba kuota internet habis, padahal ngerasa nggak makeover? Nah, bisa jadi itu karena ada kesalahan konfigurasi di router kalian. Tenang, di video kali ini kita bakal bahas tuntas 7 kesalahan fatal yang sering terjadi saat konfigurasi router. Jangan sampai kamu lakukan kesalahan-kesalahan ini ya. Siap-siap catat, dan langsung aja kita mulai. Oke, kesalahan pertama yang sering banget terjadi dan sebenarnya sepele banget adalah lupa ganti username dan password default. Ini adalah kesalahan yang sangat umum tapi bisa berakibat fatal. Bayangin deh, router itu kan kayak pintu masuk ke jaringan internet di rumah kita. Ini adalah perangkat yang menghubungkan semua gadget kita ke internet. Nah, username dan password default itu kayak kunci standar yang gampang banget dibobol maling. Sama seperti kunci pintu yang mudah ditebak, username dan password default router juga mudah ditemukan. Coba deh, kalian cari di Google default username dan password router, pasti banyak banget tuh yang muncul. Ini menunjukkan betapa mudahnya informasi ini diakses oleh siapa saja. Nah, kalau orang lain sampai tahu username dan password router kita, gampang banget buat mereka masuk ke jaringan kita, curi data-data penting, atau bahkan make internet kita secara gratis. Mereka bisa mengakses semua informasi pribadi kita. Serem kan? Ini bisa menyebabkan banyak masalah, mulai dari pencurian identitas hingga penggunaan bandwidth yang tidak sah. Makanya, hal pertama yang harus banget kalian lakuin setelah beli router baru adalah ganti username dan password defaultnya. Ini adalah langkah pertama untuk mengamankan jaringan kalian. Ganti pakai kombinasi yang unik dan susah ditebak. Jangan pakai tanggal lahir atau nama pacar ya, gampang ketebak. Gunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Ingat, username dan password yang kuat tuh kayak gembok anti maling buat jaringan internet kita. Ini adalah pertahanan pertama kita terhadap ancaman dari luar. Lanjut ke kesalahan kedua yang nggak kalah fatal, yaitu nggak mengaktifkan enkripsi Wi-Fi. Ini adalah salah satu langkah keamanan paling dasar yang sering diabaikan oleh banyak orang. Enkripsi Wi-Fi itu kayak pagar pembatas yang ngelindungin jaringan internet kita dari penyusup. Tanpa enkripsi, jaringan kita jadi rentan terhadap serangan dan pencurian data. Kalau enkripsi Wi-Fi nggak diaktifin, sama aja kayak kita buka pintu rumah lebar-lebar dan ngasih akses gratis ke orang asing buat masuk. Mereka bisa dengan mudah mengakses jaringan kita dan melihat semua aktivitas online kita. Mereka bisa aja tuh nyuri data-data penting kita, kayak password akun media sosial, atau bahkan akses ke rekening bank. Ngeri banget kan? Bayangin kalau data pribadi kita jatuh ke tangan yang salah, bisa-bisa kita jadi korban penipuan atau pencurian identitas. Makanya, pastiin kalian aktifin enkripsi Wi-Fi. Minimal pakai WPA2 atau yang lebih baru. WPA2 adalah standar keamanan yang sudah terbukti efektif dalam melindungi jaringan Wi-Fi. WPA2 atau yang lebih baru itu kayak pagar yang tinggi dan kokoh, susah banget ditembus sama penyusup. Dengan enkripsi yang kuat, kita bisa tidur nyenyak tanpa khawatir ada yang nyusup ke jaringan kita. Nah, buat ngaktifin enkripsi Wi-Fi ini gampang banget kok. Tinggal masuk ke pengaturan router, cari menu Wi-Fi Security, terus pilih WPA2 atau yang lebih baru. Prosesnya cepat dan mudah, tapi dampaknya besar untuk keamanan kita. Udah deh, jaringan internet kita jadi lebih aman. Dengan langkah sederhana ini, kita bisa melindungi data pribadi dan menjaga privasi kita dari ancaman online. Kesalahan selanjutnya ini nih, yang sering banget nggak disadari, yaitu salah naruh router. Banyak orang nggak sadar kalau penempatan router itu sangat penting untuk kualitas sinyal Wi-Fi di rumah. Router itu kayak hati dari jaringan internet di rumah kita. Dia yang mengatur dan menyebarkan sinyal ke seluruh sudut rumah. Kalau hatinya nggak sehat, ya sinyalnya juga ikutan lemot. Jadi penting banget buat kita memastikan router kita berada di tempat yang tepat. Nah, naruh router di tempat yang salah, itu sama aja kayak menyakiti hati si router. Misalnya naruh router di tempat yang terhalang atau tersembunyi. Misalnya naruh router di pojokan ruangan yang bikin sinyalnya nggak bisa menyebar dengan baik. Atau di dekat barang-barang elektronik lain yang bisa mengganggu sinyal, atau di balik lemari yang bikin sinyal terhalang.
Itu semua bisa bikin sinyal Wi-Fi jadi lemah dan nggak stabil. Akibatnya kita jadi sering mengalami masalah koneksi. Bayangin deh lagi seru-serunya nonton drama Korea, tiba-tiba buffering gara-gara sinyal Wi-Fi lemot. Kan kesel banget. Atau lagi meeting penting, tiba-tiba koneksi putus. Itu bisa bikin kita kehilangan momen penting. Makanya pastiin kalian naruh router di tempat yang strategis di tengah-tengah rumah biar sinyalnya bisa menyebar merata dan nggak ketutupan sama benda-benda lain. Pastikan juga router berada di tempat yang terbuka. Kayak naruh router di atas meja yang nggak terhalang apapun atau di rak dinding gitu. Tempat yang tinggi juga bisa membantu sinyal menyebar lebih baik. Oh ya, hindarin juga naruh router di dekat jendela ya, takutnya sinyalnya malah nyasar ke tetangga. Jadi dengan penempatan yang tepat, kita bisa menikmati koneksi internet yang lebih cepat dan stabil di seluruh rumah. Kesalahan keempat yang sering disepelein adalah nggak pernah update firmware router. Firmware itu kayak otak dari router yang ngatur semua kinerja router. Nah, seiring berjalannya waktu, otak router ini juga perlu di-refresh dong, biar tetap optimal. Caranya gimana? Ya dengan update firmware. Update firmware ini biasanya ngebawa perbaikan bug, peningkatan keamanan, dan fitur-fitur baru yang bikin performa router makin yahut. Kalau firmware router nggak pernah di-update, bisa-bisa router kita jadi lemot, gampang error, atau bahkan rentan diserang hacker. Kayak kita nggak pernah belajar, lama-lama jadi kudet kan? Nah, buat update firmware router ini gampang banget kok. Tinggal masuk ke halaman pengaturan router, cari menu Administration atau Firmware Upgrade, terus ikutin aja instruksinya. Gampang kan? Chapter 5. Kesalahan kelima yang bikin internet lemot adalah make channel Wi-Fi yang rame, kayak lagi antre sembako. Channel Wi-Fi itu kayak jalur jalan raya. Kalau jalur jalan rayanya rame, pasti macet dong. Sama halnya kayak channel Wi-Fi, kalau banyak perangkat yang make channel yang sama, ya sinyal Wi-Fi jadi lemot dan nggak stabil. Bayangin deh, lagi asik-asik main game online, tiba-tiba nge-lag gara-gara channel Wi-Fi rame. Kan kesel banget. Nah, buat ngatasin ini, kalian bisa ganti ke channel Wi-Fi yang lebih sepi. Caranya gimana? Kalian bisa download aplikasi Wi-Fi Analyzer di Play Store atau App Store. Aplikasi ini bisa ngasih tahu channel Wi-Fi mana yang lagi rame dan mana yang sepi. Kalau udah tahu channel yang sepi, tinggal ganti channel Wi-Fi di pengaturan router deh. Gampang kan? Chapter 6. Kesalahan ke-6 yang nggak kalah penting adalah salah atur firewall. Firewall itu kayak tembok benteng yang ngelindungin jaringan internet kita dari serangan hacker. Kalau firewall nggak diaktifin atau salah konfigurasi, sama aja kayak kita ngebiarin benteng pertahanan kita bolong-bolong. Hacker bisa dengan mudah masuk ke jaringan kita, curi data-data penting, atau bahkan ngerusak perangkat kita. Serem banget kan? Makanya, pastiin firewall di router kalian aktif dan dikonfigurasi dengan benar. Firewall yang aktif dan terkonfigurasi dengan baik itu kayak benteng pertahanan yang kokoh dan nggak gampang ditembus. Nah, buat konfigurasi firewall ini emang agak tricky sih. Tapi tenang aja, di Google banyak kok tutorialnya. Atau kalau kalian males ribet, bisa pakai jasa setting router dari LPK IT aja. Dijamin aman dan terpercaya. Chapter 7. Dan kesalahan terakhir yang sering nggak disadari adalah lupa matiin fitur WPS. WPS atau Wi-Fi Protected Setup ini emang tujuannya buat memudahkan kita dalam menghubungkan perangkat ke router. Tapi sayangnya, fitur ini rentan banget terhadap serangan hacker. Bayangin deh, fitur WPS ini kayak pintu rahasia yang gampang banget dibuka sama hacker. Sekali mereka berhasil masuk, habis deh data-data kita. Makanya, demi keamanan jaringan internet kita, lebih baik matikan aja fitur WPS ini. Masih ada cara lain kok buat menghubungkan perangkat ke router, yaitu dengan cara manual. Masukin password Wi-Fi. Emang sih agak ribet dikit, tapi lebih baik mencegah daripada mengobati kan? Lagian, keamanan data kita jauh lebih berharga daripada kepraktisan sesaat. Setuju? Outro, itulah 7 kesalahan fatal yang harus kamu hindari saat mengkonfigurasi router. Ingat, router itu ibarat pintu gerbang ke dunia maya. Pastikan pintu gerbang kalian selalu aman dan terlindungi ya. Jangan sampai karena kesalahan sepele, data-data penting kalian malah dicuri atau disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.
Jangan lupa like video ini kalau kalian merasa terbantu, komen di bawah kalau ada yang mau kalian tanyakan, dan subscribe channel LPK IT untuk tips dan trik teknologi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.